Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Kita memasuki Minggu Advent keempat. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan dari Napiri Rohani nomor 65, bait 1 dan 2, Hai hari yang amat mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam pertemuan ibadah Advent 4 ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mulia bagi Bapa. Saya persilakan untuk duduk. Baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan nats pembimbing dari firman Tuhan pada Minggu Advent keempat ini yang terambil dari Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud.
Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan sambutan pujian dari KJ 91 bait 1 dan 2. Putri Sion, nyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan mengakui segala apa yang sudah kita lakukan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Ya Tuhan, seringkali kami selalu mengecewakan Engkau dan seringkali kami menyakiti Engkau dan menyakiti sesama kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Cucikanlah hati, pikiran, perbuatan kami Tuhan, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu, dan hanya kepada-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan berdiri dan kita akan mendengarkan berita anugerah bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, mari kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam dilakukan dengan mengatupkan kedua tangan di dada. Kita tetap berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Penatua khusus Hendy Rusli. Mari kita menyanyikan firman Tuhan dari Napiri 223 bait 1 dan 2, Isilah Tuhan hatiku ini. Perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkati, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku kuat sepanjang umur hidupku selalu. Pencobaan dunia mencekam, tak berdaya menanggungnya. Tuhanku mulia memberi selamat, ku beroleh kekuatan baru. Isi Tuhan hatiku iri dengan darah Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami memasuki minggu Advent yang keempat. Di dalam segala pergumulan penantian kami akan kekuatan kasih setia Tuhan, kami terus bersandar kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kesempatan ini kami akan kembali membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada di dalam mengikuti ibadah online ini, kiranya kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Roma, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25, sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Maranatha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam minggu Advent keempat ini sebagaimana diatur oleh Sinode, rahasia yang dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai rahasia di dalam Kamus Bahasa Indonesia, rahasia ini diterjemahkan sebagai sesuatu yang belum pernah diketahui orang atau sesuatu yang sulit diketahui dan dipahami orang. Saya teringat dengan suatu film dari Harry Potter berjudul Harry Potter and the Chamber of Secrets. Jadi di dalam film itu Bapak Ibu memang sudah cukup lama diceritakan tentang kamar rahasia yang belum diketahui dan dipahami oleh banyak orang. Dan ternyata di dalam kamar rahasia itu terdapat satu ular besar seperti monster, di mana ular itu dikatakan membawa teman dari Harry. Dan Harry berusaha untuk menemukan jalan masuk ke kamar rahasia itu. Jadi singkat cerita, dengan upayanya, dengan kerja kerasnya bersama teman-teman, Harry berusaha menyelamatkan temannya itu. Ia akhirnya memecahkan misteri dari kamar rahasia itu. Dan ia masuk menerobos melalui terowong yang berupa itu seperti sangkar ular ya. Dan Harry mampu memecahkan misteri itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan kita tidak mungkin mengerti misteri tentang Allah. Siapa Allah sebenarnya? Kalau bukan Allah sendiri yang menyingkapkan dirinya, siapa dirinya untuk dikenal oleh manusia atau dikenal oleh kita. Di dalam teks yang menjadi pembacaan kita minggu ini, kita akan menemukan bahwa rahasia Allah yang disingkapkan itu adalah berita Injil keselamatan. Kalau di bagian awal surat Roma, Paulus menjelaskan Injil sebagai kekuatan Allah, maka di bagian penutupnya ini yang menjadi pembacaan kita, ia menjelaskan bahwa Injil adalah kemuliaan Allah. Dan ini sering kita sebut sebagai doksologi. Nah, Bapak Ibu, apa makna yang terkandung di dalam Injil sebagai kemuliaan Allah ini? Yang pertama, ya, kita bisa melihat di ayatnya yang ke-25 bahwa Allah menguatkan umatnya. Dikatakan bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kemuliaan Tuhan diwujudkan melalui tindakan Allah yang menguatkan umat. Paulus mengatakan dalam kalimat selanjutnya, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Di sini Paulus mau menekankan bahwa Allah menguatkan umat yaitu melalui pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa keselamatan dan kemenangan dari dosa dan pergumulan manusia. Yesus di dalam pelayanannya, di dalam pemberitaan Injil, menyampaikan bahwa berita Injil itu memang memberikan pengharapan. Misalnya ketika Yesus dia menyembuhkan orang yang sakit. Ada dikisahkan mengenai seorang wanita yang sudah berpuluh-puluh tahun mengalami sakit pendarahan dan akhirnya sembuh ketika ia menyentuh jumbai Yesus, jubahnya. Lalu Yesus datang kepada janda miskin di dalam pergumulan kekurangannya. Yesus memberikan pengharapan. Bahkan Yesus juga mendatangi orang-orang yang dikucilkan secara sosial.
Misalnya Matius si pemungut cukai yang dianggap sampah mungkin bagi masyarakat, dikucilkan secara sosial, tetapi Yesus menyambut, menerima dia. Itulah kabar Injil, memberi pengharapan, memberikan sukacita, dan itulah yang menguatkan umat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, apa makna Injil sebagai kemuliaan Allah? Injil adalah penyataan Allah, sebagaimana dikatakan ayat 25b sampai ayatnya yang ke-26. Dikatakan sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Nah, kalau kita perhatikan dalam teks Yunaninya, di sini ternyata ada kata misterion untuk menjelaskan rahasia yang diterjemahkan dalam LAI bahasa Indonesia. Penyingkapan diri Allah di dalam diri Yesus Kristus boleh dikatakan sebagai misteri yang sulit untuk dipahami oleh manusia, oleh umat, dan juga oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan kalau kita melihat sampai saat ini agama Yahudi, Yudaisme tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Mereka tetap menantikan Mesias yang akan datang di dalam pemahaman mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menerima berita itu, nubuat-nubuat itu. Ini adalah suatu hal yang sulit untuk diterima dan dipahami. Di dalam zaman para nabi dan juga perjanjian lama, sebenarnya Allah memang belum mau menyingkapkan dirinya secara penuh. Dan kapan penyingkapan itu terjadi, Bapak Ibu? Ternyata penyingkapan Allah, misteri Allah yang luar biasa itu Allah singkapkan di dalam peristiwa Natal. Allah menjadi manusia, Dia lahir di kandang domba yang sederhana. Dan disitulah Allah menyingkapkan dirinya secara penuh di dalam pribadi Yesus Kristus untuk boleh dikenal oleh umat. Di dalam bagian lain Galatia 4 pasal 4 ayatnya yang keempat, Paulus menyatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Misteri itu kini menjadi tersingkap, menjadi jelas, bahkan dinyatakan kepada segala bangsa. Apa tujuan Allah menyatakan dirinya melalui Injil ini? Ayat 26 dikatakan untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Iman kepada siapa? Kepada Kristus. Lalu hal yang ketiga, Bapak Ibu, apa makna dari Injil sebagai kemuliaan Allah? Di dalam Injil dengan tegas di situ dikatakan nama Allah dimuliakan. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, di dalam liturgi bagian ini seperti tadi yang saya singgung itu sering kita sebut sebagai doksologi. Ya, dari kata Yunani doxa artinya kemuliaan dan logos artinya firman. Dan sang firman ini mengacu kepada Allah ya sebagai sang khalik. Maka doksologi ini di dalam liturgi adalah doa atau puji-pujian kepada Allah sang khalik, sang logos yang menjadi manusia. Kalau kita melihat misalnya kehidupan umat Israel, biasanya menggunakan doksologi ini untuk mengakhiri doa atau ibadah mereka kepada Tuhan. Misalnya kalau kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 29 dikatakan begini, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, ini sebenarnya adalah doksologi
yang sudah ada sejak purba, sejak zaman perjanjian lama. Dan itu menjadi bagian liturgi mereka. Mereka sadar akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah ketika mereka menghadap di dalam ibadah mereka. Dalam kehidupan kita saat ini, marilah kita juga menyadari hal itu ketika kita datang berjumpa di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Kita berjumpa dengan Allah Tritunggal, Allah Sang Khalik, tetapi juga Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan kita dari dosa. Ada kegentaran, ada hormat ketika kita datang di dalam ibadah kepada Dia. Sekalipun mungkin saat ini kita datang via online, kita ada di rumah masing-masing, sikap hormat dan gentar itu harus ada ya, menyertai kita di dalam persiapan ibadah kita. Sekalipun kita di rumah, ya, tetap kita harus memiliki rasa hormat itu dengan berpakaian rapi, ya, dengan menyiapkan diri, menyiapkan hati, segala hal, supaya kehadiran Allah itu kita rasakan di dalam ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan 3 ayat terakhir dari surat Roma ini, apa yang menjadi respon Bapak Ibu, apa yang menjadi respon kita terhadap Injil? Nah, Bapak Ibu, tugas kita adalah mewartakan berita Injil itu kepada mereka yang belum mendengar, pada mereka yang belum percaya Injil sebagai kabar baik. Natal adalah kabar baik yang sebentar lagi kita rayakan, dan saat ini kita sudah memasuki Advent yang keempat. Natal tahun ini memang unik, kita merayakan di tengah situasi pandemi. Mungkin ada begitu banyak saudara kita yang tidak merasakan damai Natal itu, tidak merasakan sukacita Natal itu karena mungkin berbagai kesulitan, pergumulan. Dan disitulah tugas kita, menghadirkan kembali kabar sukacita itu, pengharapan itu di tengah pergumulan hidup mereka. Bapak Ibu, berita Injil itu membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa kemenangan, dan memberi kesempatan, keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu, Injil selain sebagai kemuliaan Allah, seperti yang kita lihat, Paulus juga menyatakan Injil sebagai kekuatan Allah. Dalam bagian lain, Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati hidup kita. Mari kita mengambil waktu teduh, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemberitaan perenungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kabar sukacita, berita Injil yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan juga karya keselamatan yang sudah Tuhan persiapkan. Bahkan Kau sendiri menyingkapkan dirimu kepada kami untuk boleh kami kenal, untuk boleh kami jangkau di dalam Putramu Yesus Kristus. Terima kasih kalau kami boleh memasuki minggu-minggu Advent ini, bahkan Advent yang keempat saat ini. Biarlah Tuhan kami juga boleh menyambut Natal itu di dalam hati kami, yang membawa damai, membawa pengharapan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama juga bersyafaat. Kami terus menyerahkan untuk pergumulan bangsa dan negara kami dalam menyelesaikan masalah pandemi ini, dan juga vaksin yang sudah terjadi, proses vaksinasi sejak November kemarin. Tuhan kiranya terus menolong untuk pemerintahan bangsa kami menyelesaikan persoalan ini. Bahkan juga untuk hal-hal lain, situasi politik, ekonomi saat ini, kami terus menyerahkan ke dalam pertolongan Tuhan. Sekalipun dalam situasi resesi ekonomi, kami terus bergantung kepada Tuhan atas setiap pergumulan kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Kami juga menyerahkan
di dalam kami menyambut Natal dan Tahun Baru untuk keamanan situasi politik bangsa kami. Biarlah kami boleh merayakan Natal sekalipun mungkin dengan situasi yang berbeda. Kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami tetap merasakan damai Natal, sukacita Natal, kehangatan di tengah keluarga Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan terus menyerahkan kepadamu pelayanan dari Gereja Kristus Jembatan Hitam dan juga Pos Cengklong, hal-hal yang bisa kami lakukan di dalam pelayanan online, baik di dalam ibadah umum, untuk KTB, sekolah minggu, belajar mengajar PAUD. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pakai kami dengan segala keterbatasan kami. Kami juga menyerahkan untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu, baik di Jembatan Hitam maupun di pos, di dalam kesehatan, pekerjaan, pergumulan rumah tangga, studi, kebutuhan biaya mereka sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap syafaat kami yang jauh daripada sempurna, dan kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman Rasul kita bersama dengan segala gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman Rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Dan kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan ditransfer di sebelah, dan bagi yang belum mempunyai rekening, kita bisa mengumpulkan dan kita akan memberikannya pada ibadah offline. Untuk itu kita akan berdoa buat persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kau sudah memimpin kami hari lepas hari, dan biarlah Tuhan kami ingin memberikan persembahan di hadapan-Mu, walaupun Tuhan Engkau sudah memelihara dan memberikan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat ini Tuhan boleh menjadi pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang yang mengolahnya boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan kami ucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita ini. Kita akan menyanyikan dari Napire Rohani 206 bait 1 dan 2, Yesus tak berubah.
Jemaat sekalian, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Advent 4. Tuhan Yesus memberkati.